Halo semua, ketemu lagi bersama aku di channel Qrora. Sebelum kita menuju video akan dibahas, kalian jangan lupa meninggalkan like dan juga subscribe channel ini, dan juga nyalain notifikasinya agar kalian menjadi salah satu orang melihat video terbaru lainnya. Kali ini pembahasan killer terbaru, killer yang sangat sulit, killer yang sangat rumit dari segi skillnya, dan killer yang masih satu saudara dengan killer The Oni dan juga killer The Hillbilly. Mari aku perkenalkan kalian dengan killer The Blight. Sebelum kita ke pembahasan killer The Blight, aku ingin memberikan kalian sedikit info seputar patch terbaru yang baru update kemarin hari Kamis tanggal 8 Juni 2023. Apa saja sih isinya? Tentu saja setiap 2 bulan sekali season riftnya bakalan berganti. Dan sekarang season riftnya udah yang ke-9. Di season rift ini, yang terbaru ini, kita kedapatan skin terbaru dari killer The Black, skin gold yang bernama The Maiden Guardian. Dan tentu saja ada versi biasanya untuk kalian yang free to play, yang nggak mau unlock yang versi berbayarnya. Sama juga namanya The Maiden Guardian, cuman versinya low budget aja. Lagi dan lagi, NetEase selalu memberikan seasonnya tuh kurang menarik. Jackpacknya aja untung-untung aja udah selesai sih 80 level. Untung-untung aja. Itu kebetulan mainnya lagi gabut, gak serius banget ngejar skinnya gitu. Lagi-lagi jelek. The Maiden Guardian namanya bagus, skinnya jelek gitu. Aku harap mungkin kedepannya mungkin bisa lebih bagus ya. Tapi gak apa-apa sih, untuk skinnya ya biasa semua. Lebih down daripada season yang ke-8 kemarin yang ada jackpotnya. Itu beberapa ada yang aku incar, walaupun memang tergolong jelek season riftnya yang sebelumnya tadi. Justru ini tambah jelek karena memang bisa dibilang ya jelek-jelek banget lah menurutku, jelek banget. Cuman apakah worth it untuk diselesain? Ya aku usahain nyelesain, cuman kalau nggak dapat ya sudah nggak apa-apa. Itu yang penting mungkin yang aku incar mungkin yang bawahnya ya. Kalau aku unlock mungkin ya kayak plot point, kayak Sinistera Stone, seperti biasa lah kalau mau unlock yang bawah. Untuk skin lainnya jelek semua. Lalu di patch terbaru ini kita juga kehadiran event gacha Lucky Draw yang terbaru tentunya, yang bernama eksklusif pajama party gacha. Jadi sama seperti sebelumnya, kan pernah tuh yang Death Slinger juga sistemnya Lucky Draw ini. Sekarang ini konsepnya yaitu piyama, pesta bantal lah kalau kalian tahu itu, kalau teman kalian nginap. Di sini ada skinnya Feng Mi dan lain-lain, bla. Menurutku ini nggak worth it. Jangan sampai kalian menghabiskan aurik kalian hanya untuk skin ini. Masih banyak skin di shop yang sangat bagus melebihi skin-skin survivor yang ada di Lucky Draw ini. Kenapa? Karena yang di shop udah bisa dibeli pakai sham, jadi nggak perlu lagi kalian pakai aurik gitu. Aku udah nyoba ini 1 kali dan dapat emot icon buat selesain match gitu kan. Biasanya kan kalau kita kan biasanya kan bisa ngirim stiker killer tuh. Sekarang ada survivornya aku cuma 1 doang, yaitu Mac Thomas. Sistemnya masih sama kayak Lucky Draw sebelumnya. Kalau kalian ingin spin, kalian harus punya bintang. Bintangnya dapat dari mana? Tentu saja kalian harus pakai Aurix. Udah, nggak worth it buat kalian untuk Lucky Draw-nya. Kecuali iseng-iseng. Kalau iseng-iseng nggak apa-apa. Tapi kalau mau full jangan. Sayang Aurixnya. Buat yang next killer aja lah mungkin. Di mobile bahkan ada hadir karakter lisensi lainnya, bisa jadi. Jadi kumpulin aja lah, nggak apa-apa. Jangan dibuat ini hoak ini. Balik ke pembahasan killer The Blight. Killer The Blight tentu saja dia membawa perk baru untuk kita dan skill yang beberapa orang mengatakan bahwa killer ini susah, killer ini gampang di-taunt, killer ini gampang di looping. Apa iya sih selemah itu? Tanpa berlama-lama aku harap kalian cari tempat duduk yang nyaman, cuman kalau lagi lapar, and enjoy the show. Perk pertama yang dimiliki The Black yang akan kita bahas yaitu Dragon Grip. Kemampuan perk ini adalah memberikan efek exposure kepada survivor yang pertama kali berinteraksi dengan generator tersebut selama 60 detik, plus aura survivor tersebut akan terukap selama 4 detik di kalian. Cara kerja perk ini adalah
Pertama-tama, killer harus menendang generator tersebut. Maka secara otomatis efek perknya akan aktif selama 30 detik ke generator yang kita tendang tadi. Dan tentu saja perk ini memiliki cooldown untuk kita bisa gunakan lagi. Kuning 120 detik, hijau 1 detik, ungu 80 detik. Ya, perk Dragon Grip. Kalau kalian tahu perk ini cocok buat kalian. Plus cocok untuk konsepnya itu trigen. Artinya apa? Sisa 3 generator terdekat. Nah, ini tuh sangat ampuh banget buat killer dan merugikan buat survivor. Kenapa? Ketika kalian tendang generator tersebut, dar itu kan. Nah, perknya bakalan aktif. Tapi itu ada durasinya, dan durasinya itu 30 detik doang. Nah, semisal seandainya ada survivor yang pertama kali berinteraksi dengan generator tersebut yang kalian tendang, maka dia bakal kena efek exposure selama 60 detik, yang artinya dia bisa langsung di take down dengan basic attack. Dengan sekali pukulan dia bakalan take down. Namun sayangnya ya ini perk OP ini memiliki kekurangan, yaitu cooldown yang sangat lama. Aku nggak ngerekomendasiin kalian kalau pakai perk ini tuh waktu warnanya kuning, jangan. Kenapa? Durasinya 120 detik itu sangat lama banget. Ungu pun walaupun 80 detik itu aku rasa juga masih sangat lama untuk perk OP ini. Jadi kalau kalian ingin pakai perk ini, memang situasinya paling cocok waktu keadaan itu trigen, sisa 3 generator terdekat. Lalu perk yang kedua bernama Hex Blood Favor. Kemampuan perk ini adalah ketika ada survivor yang terkena injured, the entity akan mengeblok palet di jarak 16 meter dari survivor selama 15 detik. Cara kerja perk ini adalah kalian harus melukai survivor terlebih dahulu agar perk ini aktif. Lamanya perk ini aktif adalah selama Hex Totem Blood Favor ini masih berdiri dan belum hancur sama sekali. Khusus perk ini, kalau kalian punya perk ini warna kuning atau hijau atau ungu, efeknya tidak akan bertambah. Ya betul, kalian nggak salah dengar. Perk ini nggak kayak perk-perk yang lainnya, yang kalau hijau atau ungu tentu saja seharusnya efeknya bakalan naik sesuai warna perknya. Lah kok gitu? Ya, yang di mobile ini ada sedikit keeroran mungkin atau kesalahan dari pihak developer atau NetEdge-nya. Karena kalau aku lihat, aku punya kuning, aku punya perk ini warna kuning. Terus ketika berubah warna hijau, aku seharusnya kan yang berubah itu adalah jaraknya semakin bertambah. Jaraknya semakin bertambah, seharusnya gitu. Ternyata jaraknya masih sama, 16 meter. Ketika jadi ungu tetap sama, 16 meter juga. Jadi yang di mobile ini kayak kelihatannya fix ada keeroran untuk perk ini. Kenapa? Kita dirugikan. Entah itu warnanya kuning atau hijau atau ungu, efeknya masih sama kayak warna kuning, coy. Jadi untuk sekarang aku nggak rekomendasikan kalian pakai perk ini. Padahal perk ini tuh sangat bagus sekali banget, bagus banget. Karena perk yang sangat bagus ini, dia itu punya kemampuan dimana palet itu bakalan nggak bisa diturunin oleh survivor, bahkan keblok oleh entity. Jadi survivor itu nggak bisa ngedrop atau ngejatuhin palet. Kemungkinan waktu kalian ngejar survivor tersebut, jadi gambarannya gini, mungkin beberapa ada yang kena injured nih. Nah, selama durasinya masih ada perknya, mereka bakalan nggak bisa ngedrop palet selama 15 detik. Plus selama hex totemnya masih belum dihancurkan. Memang aku yakin untuk perk ini masih ada keeroran untuk di patch baru ini. Karena kenapa? Aku jelasin yang versi PC dulu. Yang versi PC itu yang naik kalau misalnya hijau atau ungu, itu yang naik efeknya adalah jaraknya. Jarak saat palet itu nggak bisa di drop oleh survivor. Kalau kuning 24 meter, hijau 28 meter, ungu 32 meter. Dan tentu saja jarak tersebut disesuaikan untuk yang versi PC ya. Kalau mobile mungkin seharusnya ini pendapatku sendiri, seharusnya kuning 16 meter, hijau mungkin 20 meter, ungu baru 24 meter. Mungkin seharusnya begitu yang versi mobile. Ternyata ada keeroran, efeknya nggak bakal berubah. Makanya itu
Kalau kalian punya perk ini, entah warnanya kuning, hijau, ungu, efeknya masih sama kayak warna perk warna kuning. Jadi untuk sekarang jangan gunain perk ini kalau kalian memang nggak tahu gitu. Karena aku pasti yakin di patch terbaru minggu depan pasti perk ini bakal di fix. Karena ada keeroran kenapa efeknya nggak berubah saat dia naik level ke hijau ataupun ungu. Lanjut perk terakhir yaitu dari The Black tentunya, yaitu Hex Undying. Kemampuan perk ini adalah Hex Totem Undying akan memperlihatkan aura survivor untuk kita sebagai killer. Cara kerja perk ini adalah saat awal permainan secara otomatis perk ini akan menjadikan salah satu totem yang ada di pertandingan menjadi Hex Undying. Maka aura survivor akan terlihat di jarak 4 meter jika perknya kuning, hijau 5 meter, ungu 6 meter dari Hex Totem Undying tersebut. Jikalau sewaktu-waktu totem Hex Undying ini dihancurkan atau di blazing, maka perk ini secara otomatis akan menjadikan salah satu totem lainnya yang belum hancur menjadi Hex Totem Undying. Oke, pendapatku untuk perk ini. Perk ini sangat cocok banget, sangat bagus banget. Kenapa? Dia bisa ngeliatin kita aura survivor itu di jarak manapun. Selama survivor itu masih dalam radius Hex Totem yang nyala itu, kita bakalan ngetahuin Hex Totemnya, karena di situ nanti kalian diperlihatkan aura Hex Totem itu warnanya merah. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu tiba-tiba ada survivor yang lewat di radius Hex Totem tersebut, maka kita bisa ngelihat aura survivor tersebut. Pakai ini tentu saja dia punya keuntungan gitu kan, kalau misalnya kalian pakai. Karena kenapa? Kalau misalnya kan aku udah bilang di awal pertandingan bakalan ada muncul Hex Totem. Nah itu kan udah ditanam. Misalnya Hex Totem itu dihancurkan atau di blazing, maka efeknya bakal pindah ke totem lainnya secara acak gitu. Jadi totem biasa itu bakal menjadi Hex Totem. Oke, sesi perk selesai. Sekarang kita ke skill si The Black. The Black mempunyai skill bernama Black Death Corruption. Skill ini punya 5 token yang bisa kita gunain. Kita gunain di dalam match. Dia punya kemampuan special attack bernama Lethal Rush. Dan di kemampuan special attack Lethal Rush ini dia punya 2 unsur special ability di dalamnya. Yang pertama, special ability pertama yaitu Rush. Sudah jelas ya kalau ada kata-kata Rush otomatis ya ini waktu kita pakai awal-awal pakai skillnya, dia kan bakal lari cepet tuh. Dia bakal lari cepet gitu kan. Itu namanya Rush. Ya intinya dia pergerakannya sangat cepat lah, lari. Kemudian special ability yang kedua adalah Slap. Slap ini muncul waktu saat kalian menabrak sebuah objek. Jadi gambarannya gini, kan kalian pakai skillnya tuh pencet sebut rush, kemudian kalian arahin ke tembok atau pohon, itu kan dia kan mental ke belakang tuh, itu namanya slap. Ada durasi kementalnya, itu namanya slap. Lalu yang dimaksud dengan lethal rush ini saat kalian menyerang survivor pakai skill ini, itu namanya lethal rush. Waktu kalian mau ngehit, ada animasi hit, itu namanya lethal rush. Karena senjata sudah standby, tinggal kalian arahin lalu kalian pukul gitu. Jadi untuk skill ini memang beberapa orang mengatakan bahwa ini susah. Kenapa? Mereka nggak bisa memperhitungkan durasinya habis atau waktu dimana, atau mereka tidak memprediksi kapan dan dimana harus menabrakkan ke objek biar durasinya lama gitu. Kemudian lethal rushnya yang susah diarahin ke server karena mungkin berat diarahin untuk memukulnya. Itu memang benar untuk perk ini memang berat waktu kita ngarahin pukulannya ke arah survivor waktu pakai skill ini. Itu memang berat sama kayak kalian pakai hillbilly gitu. Tapi balik lagi, kalau memang berat, tentu saja kalau semua killer itu punya add-on. Nah, kalian bisa ngakalinnya pakai add-onnya The Black yang sering aku pakai itu. Aku mencari yang dimana red rotation, red position, artinya waktu dia nyerang itu jauh lebih gampang lah dibelokin gitu loh. Jadi nggak berat-berat banget gitu, otomatis serangan nanti waktu dia model lethal rush pasti bakalan kena.
Karena memang yang susah ini adalah waktu dia dibelokkan, waktu nyerangnya itu memang susah. Jadi pendapatku untuk killer ini adalah ini sangat killer yang sangat menarik, sangat hebat, sangat bagus, sangat memacu adrenalin dan juga kesabaran bagi orang-orang yang nggak pernah pakai killer dengan kecepatan tinggi atau memakai killer dengan kecepatan tinggi seperti Hillbilly atau Oni gitu kan. Karena memang kenapa killer dibilang susah? Karena tentu saja dia bertipe hard. Kalau di VC, kalau di PC dia tergolong very hard. Kenapa dibilang very hard? Karena skillnya sangat susah. Untuk kita atau orang-orang yang baru bermain pakai killer ini, mereka pasti kesusahan waktu dia rush. Nah, kenapa? Waktu awal lari, waktu kita ngurasin skillnya, itu kan masih 5 token. Itu kita nggak bisa nyerang survivor dulu. Harus kita tabrakin ke objek, baru dia bakalan masuk mode lethal rush. Intinya kalau kalian lihat selama ini di video yang aku jelasin itu, lihat aja di situ gimana sih cara pakai killer the black yang benar gitu. Karena aku sangat merekomendasikan buat kalian para killer players atau killer slayer, killer ini bisa menjadi play label kalian, play label yang sangat bagus. Kenapa? Dari kalian tentu saja udah pernah pakai Hillbilly atau Oni gitu kan, jadi kalian masih terbiasa dengan kecepatan tinggi gitu. Aku sangat rekomendasikan killer ini. Karena apa? Sangat efisien, mudah digunain. Sangat mudah digunain. Karena pesertanya gampang, kita tinggal rush, kemudian nabrak, kita arahin kemana untuk kita ngejar survivor atau ke lokasi yang lebih jauh lagi durasinya. Ini masih sangat rekomendasi. Bahkan di ranked pun aku pakai killer ini, walaupun memang gak sering-sering. Untuk yang cuman iseng-iseng nyoba, aku nggak rekomendasikan kalian pakai killer ini. Atau yang pemain yang jarang lah atau nggak pernah pakai killer yang berkecepatan tinggi seperti Hillbilly atau Oni. Kenapa? Pasti kalian bakalan susah waktu ngarahin serangannya, waktu dia pakai skillnya tentunya, waktu dia masuk mode lethal rush. Pun perknya juga nggak terlalu yang hebat-hebat banget, tapi tetap nggak buruk-buruk banget. Perk dari The Black ini nggak pernah kepake. Yang kepake mungkin yang ini ya, Hex block favornya tuh cakep banget. Itu aku tunggu di fix dulu ke errorannya, itu pasti aku bakalan pakai. Kenapa? Ini salah satu perk yang paling menurutku paling mampu menyaingi perk-perk lainnya. Untuk sekarang aku nggak pakai, cuman iseng-iseng aja pakai. Jadi itulah pembahasan tentang killer the black yang sangat bisa dibilang killer yang sangat bagus untuk dimainkan atau iseng-iseng dimainkan gitu kan. Aku juga pakai killer ini juga nggak jago-jago banget, bisa makainya tapi nggak jago-jago banget. Pun kalau ketemu SWF bakalan ya terbully aku jujur bahkan terbully gitu loh. Atau survivor yang bisa nge-counter atau tahu cara nge-counter killer ini gitu. Jadi tetap aku masih belajar pakai killer ini karena memang nggak susah, menurutku aku nggak susah karena udah kebiasaan pakai Hillbilly atau Oni. Yang bikin aku sering nggak bisa makainya yaitu masih belum terbiasa. Kalau kelamaan udah terbiasa dan akhirnya tahu triknya, killer ini pasti bakalan menjadi top the best killer yang bakalan aku mainin di ranked sampai rank 1. Dan buat kalian, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga killer ini dapat membantu kalian untuk mengatasi kekurangan kalian, karena killer ini bekerja dengan sangat baik dari segi kemampuan. Nama aku Kuyorora, sampai jumpa di video lainnya. See you next time and bye. Dan mohon maaf aku mungkin beberapa hari ini bakalan jarang upload, mungkin seminggu 1 atau 2 karena kondisiku yang lagi sakit karena keadaan di kota yang udaranya sangat buruk. Akhirnya aku terkena batuk. Jadi mohon maaf kalau selama di video suaraku agak berbeda dari video-video sebelumnya. Aku ucapkan
permintaan maaf, tapi tetap aku ucapkan terima kasih banget. Kalian masih mendukung channel ini terus maju dan memberikan kalian informasi, memberikan kalian hiburan dan gameplay agar kalian mempunyai apa ya, bisa dibilang referensi untuk bermain. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.